Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya tentang hukum merokok dalam Islam? Mari kita bahas bersama dengan penuh hikmah dan keterbukaan. Dalam Islam, segala sesuatu pada dasarnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama telah melakukan kajian mendalam tentang masalah ini. Hukum rokok dalam pandangan Islam adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis syahih yang secara eksplisit membahas rokok, karena rokok sebagai produk tembakau merupakan temuan zaman modern. Oleh karena itu, penentuan hukumnya didasarkan pada prinsip umum fikih Islam, terutama prinsip menjaga kesehatan dan mencegah kerusakan. Mayoritas ulama kontemporer, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, cenderung mengharamkan atau minimal memakruhkan rokok. Mengapa demikian? Ada beberapa pertimbangan utama. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas melarang kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Pendapat yang memandang haram atau makruh. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya haram, atau setidaknya makruh tahrim. Alasannya karena rokok terbukti secara ilmiah sangat berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, jantung, dan penyakit kronis lainnya. Merokok juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain melalui asap rokok pasif. Prinsip menjaga kesehatan dan mencegah kerusakan menjadi dasar hukum ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga cenderung menyatakan rokok sebagai makruh dan haram di tempat umum bagi ibu hamil dan anak-anak, dan rokok terbukti secara medis mengandung ribuan zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa dan kesehatan sebagai salah satu maqasid syariah. Dan dari sisi ekonomi, merokok termasuk pemborosan harta yang tidak memberikan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bersikap mubazir. Namun perlu diingat, bagi mereka yang sedang berjuang untuk berhenti merokok, jangan berkecil hati. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang terpenting adalah niat dan usaha untuk memperbaiki diri. Pendapat yang memandang mubah. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak menimbulkan mudarat yang signifikan. Pendapat ini berlandaskan pada prinsip umum bahwa sesuatu yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya mubah. Namun, pendapat ini sering dikritik karena mengabaikan bukti-bukti ilmiah tentang bahaya rokok. Kesimpulan, meskipun terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan rokok lebih banyak didukung oleh bukti-bukti ilmiah tentang bahaya rokok bagi kesehatan perokok dan orang di sekitarnya. Prinsip menjaga kesehatan dan mencegah kerusakan menjadi landasan utama dalam menentukan hukum rokok. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, lebih bijak untuk menghindari merokok demi menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Bagi yang belum merokok, alhamdulillah, pertahankan dan jaga diri dari godaan rokok. Bagi yang masih merokok, mari kita sama berusaha untuk berhenti demi kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.